selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah online Komisi Anak GKJ Pondok Gede. Hari ini udah nggak sendiri loh, udah ada temennya. Nah, ada siapa nih? Iya, oke. Dan nggak sendiri, udah mau panggil yang lain juga. Yuk, Mbak Tevi, Mas Niko. Iya, mari kita beribadah bersama-sama. Nanti bersama teman-teman yang lain ya. Oke, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita mau memulai beribadah sekolah minggu. Nah, kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas. Nah, sebelum itu Mbak Tevi, sapa dulu deh. Ayo kita sapa dari yang paling kecil yang lucu-lucu. Mbak Iya. Tita mana suaranya? Masih ada yang nangis Mbak Tevi. Coba deh. Nangis. Diulang Ayo, lagi. coba. Mbak Tita mana suaranya? Udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Oh iya, sudah Ada. siap. Betul. Terus kelas mana lagi Mbak Tevi? Kelas balita. Balita di mana ya suaranya ya? Aku nggak ada. Masih pada bobo kali Bude. Waduh, harusnya sudah mandi Mbak Tevi. Iya, udah sarapan juga Bude. Nah, halo adik-adik balita, selamat Halo. pagi. Pagi. Terus, abis itu kelas? Kapernaum. Iya, halo adik-adik Kapernaum. Yang lebih gede lagi Mbak Tevi? Yang lebih gede, ini udah pasti udah mandi, udah makan, udah siap mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kelas Siloam mana suaranya? Oh, ada di sana Mbak Tevi tuh sudah siap Udah siap. mau memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kelas yang paling besar. Kelas apa? Bethesda. Bethesda. Halo teman-teman, kamu udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Pastinya ya Mbak Iya Tevi dong. ya. Nah, teman-teman, kita mau memuji Tuhan dan nanti Mbak Tevi sama siapa Mbak Tevi? Mbak Tevi nggak sendirian, aku sama Niko. Oke deh teman-teman, mari kita mulai memuji Tuhan dengan lagu Yesus Pokok.
Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan, berkati supaya kami bisa sekolah minggu dengan baik. Berkati Tuhan, amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Percaya dan Taat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengikutinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Satu kali lagi ya. Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengikutinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari teman-teman, kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Namun, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu."
Sini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Selamat pagi. Tadi kita sudah baca firman Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Jadi diceritakan oleh Tuhan Yesus ada seorang tuan yang dia mau bepergian ke luar negeri. Yang namanya ke luar negeri kan pasti jauh, apalagi dulu belum ada pesawat. Jadi perginya berhari-hari dalam waktu yang lama. Nggak kayak kalau kita pergi ke Alfamart atau Indomaret yang dekat rumah, itu cuma sebentar. Tapi ini tuan ini pergi ke luar negeri yang jauh. Dan karena dia punya harta yang banyak, makanya dia titipkanlah harta itu kepada hamba-hambanya di rumah. Jadi yang disebut dengan talenta itulah harta yang dititipkan pada mereka. Jadi waktu itu kan belum ada bank ya, jadi untuk menyimpan uang itu agak susah. Karena misalnya dia mau pergi ke luar negeri, terus dia bingung kalau ditinggal di rumah, nanti dicuri. Kalau dia bawa hartanya di tengah jalan nanti bisa dirampok. Makanya dia titipkan kepada orang-orang yang dipercayakan oleh tuan itu, gitu. Jadi kepada 3 orang hambanya dia menitipkan talenta sesuai dengan yang dia kehendaki oleh si tuan ini. Jadi dia panggil tuh kan anak buahnya itu atau hamba-hambanya itu, sini si kalian bertiga. Nih, aku mau pergi luar negeri, titipin ke kalian ya. Kamu si siapa misalnya namanya? Kipli, kamu aku titipin 5 talenta. Dan yang kedua, kamu juga sini. Namanya Koprol, kamu aku titipin 2 talenta. Yang terakhir, kamu sini juga. Namanya Salto, kamu aku titipin talenta 1. Oke, baik Tuhan, terima kasih. Sudah dipercaya. Nah, kebayang nggak berapa banyak itu yang mereka simpan itu? Kira-kira 1 talenta itu, kalau itu sekarang ya, nilainya itu sekitar 25 juta. 1 talenta. Bayangin 1 talenta bisa buat beli apa aja. Bisa buat beli motor, bisa buat beli, kalau buat beli HP apa itu Xiaomi Black Shark dapat berapa? Dapat 1 apa 2 ya? Kalau buat beli Asus ROG yang Republic of Gamer itu, yang laptop yang buat bisa game itu, bisa kali ya. 1 talenta 25 juta. Nah yang pertama tadi siapa namanya? Kipli dikasih 5. Ya sekitar berarti berapa? 125 juta. Koprol dititipin 2, 50 juta. Si Salto cuma 1, 25 juta. Nah, lalu apa yang mereka lakukan dengan talenta yang dititipkan itu? Si Kipli dapat 5 talenta. Banyak banget ini. Lumayan kalau aku kembangkan, modalnya udah banyak, bisa dapat banyak nanti. Benar. Dia kembangkan talenta yang sudah dititipkan itu, dapat 5 talenta lagi. Artinya dia 2 kali lipat. Demikian juga sih yang dapat 2 talenta, si Koprol. Dikasih 2 talenta,
nah lumayan lah daripada lumanyun kan. Jadi 2 talenta dia kembangkan, dapat 2 talenta lagi. Nah yang satu lagi ini nih, si Salto ini dikasih cuma 1 talenta, dia aduh 1 doang mah dapat apaan, nggak dapat apa-apa. Terus kayaknya ini juga duitnya nggak tahu bener apa enggak, jadi mending aku kubur aja dah, simpen di dalam tanah, udah nggak usah diapa-apain, ntar kalau Tuhan untuk balik kasihin lagi gitu. Jadi mereka ada yang dapat 5 dikembangkan jadi 5 lagi, dapat 2 dikembangkan jadi dapat 2 lagi, yang dapat 1 nggak diapa-apain. Benar juga, setelah tuannya itu balik lagi dari luar negeri, ditanyain satu-satu, gimana yang udah aku titipin kemarin? Si Kipli kan bangga, bos 5, terus aku kembangin dapat 5, wah keren, cakep gitu kan. Terus si koprol, terus walaupun cuma dikasih dititipin 2, tetap aku kembangin nih, dapat 2 lagi, jadi ada 4 nih. Oke, mantap nih. Kamu Salto gimana? Ya, kan cuma dikasih 1, bisa dapat apa sih 1 gitu kan katanya. Lagian nggak tahu ini bener nggak ini duitnya. Terus ya udah aku pendam aja gitu. Diomelin lah dia sama tuannya itu kan, kalau tadi kita baca dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Gitu, jadi akhirnya yang bisa mengembangkan talenta yang dititipkan, dia diberi kepercayaan lebih besar lagi sama tuannya. Sedangkan yang dikasih 1 tapi nggak diapa-apain, akhirnya ya udah nggak dipercaya lagi. Itu cerita dari perumpamaannya. Nah, sekarang pesan buat kita apa nih dari firman Tuhan hari ini? Pesannya jelas sekali, yaitu kembangkanlah talenta yang sudah Tuhan berikan buat kalian. Apapun talentanya, seberapapun Tuhan kasih buat kalian, kembangkan itu. Talenta yang sudah Tuhan kasih ke kalian. Kalian ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main biola, ada yang bisa bernyanyi, apalagi ada yang pinter gambar juga, ada yang di olahraga bisa main bola, main badminton, main pingpong, main gobak sodor, main karambol, main catur. Semua yang kalian suka dan kalian merasa Tuhan kasih kemampuan lebih, kembangkan itu. Bahkan bukan cuma di dalam kesenian atau olahraga, dalam bidang pelajaran. Kalau kalian juga merasa aku kayaknya seneng nih, dan Tuhan kayaknya kasih aku kemampuan lebih, misalnya dalam berhitung, kalian suka banget sama matematika, kembangkan itu terus. Ada yang suka pelajaran IPS, suka lihat negara ini penduduknya berapa, benderanya kayak gimana. Pelajari terus, kembangkan apa yang sudah Tuhan kasih buat kalian. Ada juga yang mungkin pelajaran sukanya lebih suka menghafal, seneng banget menghafal gitu. Misalkan rumus-rumus yang sudah ada itu dihafal semua, ya terus pelajari itu, kembangkan apa yang sudah Tuhan kasih buat kalian, kembangkan. Jadi sampai seperti yang 5 sama siapa tadi 5 ya? Kipli dan Koprol yang dikasih berapa, dia kembangkan semua itu, akhirnya bisa berkembanglah talentanya. Tapi ada yang kita diingatkan juga nih dari firman Tuhan hari ini, jangan lakukan 2 hal. Yang pertama, jangan pendam talentamu, atau jangan merasa Tuhan gak ngasih talenta apa-apa ke kalian, masing-masing kalian. Pasti ada satu talenta yang sudah Tuhan kasih buat kita semua. Tinggal kita mau mensyukurinya atau enggak, dan mau mengembangkannya apa enggak. Jangan seperti si Salto tadi yang dikasih 1, aku enggak punya apa-apa, cuma dikasih 1, enggak bakal bisa berkembang jadi apa-apa, ya udah aku pendam aja. Nah, ini yang kita pelajari hari ini ya. Jangan seperti si Salto ini. Atau mungkin kalau misalkan sampai sekarang kalian masih, apa ya talenta yang Tuhan berikan ke aku? Apa sih yang jadi anugerah yang Tuhan berikan buat aku? Kalau kalian masih belum menemu ya, nanti setelah ibadah anak ini coba tanya deh ke mama papa atau ke kakak adik atau ke eyang,
apa sih talentaku? Pasti mereka bisa ngasih satu jawaban. Coba nanti tanya deh. Jadi kalian bisa kembangkan, oh ternyata talentaku ini. Jadi jangan merasa bahwa Tuhan gak ngasih apa-apa buat kita. Pasti Tuhan kasih. Sekecil apapun, sesederhana apapun Tuhan kasih, tinggal kita mau ngembangin atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan adalah jangan menganggap talenta yang kita punya ini itu punya kita sendiri, atau karena kita yang hebat. Itu talenta yang kita punya itu, sehebat apapun atau sekecil apapun, semua Tuhan yang ngasih, bahkan Tuhan yang punya. Ingat ya, semua yang talenta yang dititipin sama hamba-hamba ini tadi yang dalam perumpamaan Tuhan Yesus, itu kan punyanya Tuhan yang nitipin ke mereka, bukan punya mereka. Jadi ketika mereka sudah bisa mengembangkannya pun akhirnya dibalikin lagi ke tuannya. Gitu juga dengan talenta kita. Kita yang pintar nyanyi, kita yang pintar main bola, kita yang pintar main gitar, main biola, pintar pelajaran apapun. Ingat, itu bukan karena kita yang hebat, itu karena Tuhan yang ngasih buat kita. Makanya kita akhirnya, mari kita kembalikan lagi itu kepada Tuhan ya, dengan cara tidak kita sombong bahwa kita merasa itu karena aku pintar mainnya, itu karena aku bisa udah berlatih sungguh-sungguh, itu karena aku punya bakat yang luar biasa. Enggak, itu semua Tuhan yang kasih. Jadi jangan pernah merasa tinggi hati dengan talenta yang kita punya. Itu semua Tuhan yang kasih. Makanya kalau nanti apapun talenta yang kalian punya, yang kalian temukan, persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada pelayanan di gereja yang akan memanggil kalian, ayo ikut, misalkan main musik, misalkan menyanyi, jangan ragu untuk berikan itu untuk Tuhan, karena itu bukan punya kita. Kita hanya berikan kembali kepada Tuhan, seperti talenta yang dititipkan kepada hamba-hamba tadi itu ya. Jadi dua itu yang kita ingat, jangan kita lakukan. Jangan merasa kita nggak punya talenta apa-apa. Yang kedua sebaliknya, jangan kalau kita punya talenta, jangan anggap itu karena kita yang hebat. Itu karena Tuhan yang kasih. Itu cerita hari ini, pelajaran hari ini. Semoga setelah ini kalian bisa tanya ke orang-orang terdekat kalian. Kalau misalkan belum menemukan talentanya, pasti karena saudara-saudara atau papa mama yang opa oma pasti bisa menceritakan, oh kamu tuh keahlinya seperti ini. Pasti orang lain bisa menemukan. Dan tetap ingat, tetap rendah hati, apapun talenta yang sudah Tuhan berikan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, sekarang mari kita tutup firman Tuhan hari ini, perenungan atau cerita hari ini. Kita berdoa memohon penyertaan Tuhan dalam hidup sehari-hari kita nanti. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami talenta yang kami miliki dalam hidup ini. Semua kemampuan yang kami miliki itu karena Tuhan yang memberikannya kepada kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami supaya kami tidak minder, tidak merasa bahwa kami tidak punya talenta apa-apa. Karena Tuhan pasti sudah percayakan talenta sekecil apapun itu buat kami. Tolong kami untuk bisa tetap mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan kembali ibadah anak pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami ketika nanti kami kembali dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa Mbak Tepi? Mana-mana Tuhan panggil.
panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. teman-teman, setelah kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan berkati supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah selesai sekolah minggu. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman, mari kita akhiri ibadah anak pada minggu ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kembali anak-anak-Mu datang kepadamu, mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah anak walaupun hanya melalui media elektronik. Tuhan, kami rindu untuk dapat bertemu, berkumpul, dan beribadah di gereja seperti dulu. Tolong kami Tuhan untuk tetap berharap pada Tuhan, semoga keadaan ini cepat berlalu, sehingga kami boleh beraktivitas seperti dulu lagi sebelum wabah corona ini ada. Namun demikian,
kami tetap bersyukur masih dapat beribadah. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengajar kami hari ini. Berikan kami semua kesehatan dan sukacita ya Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami dan pertemukan kami kembali pada ibadah anak berikutnya. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,